Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang membahas konten yang ke 100. Alhamdulillah kita saat ini sudah sampai di bilangan 100. Kemarin yang kategori yang ke judul konten yang ke 99 dari Guru Jagat, itu beberapa rangkuman-rangkuman yang saya koleksi. Ini alhamdulillah kita sudah masuk ke tahap pertama, jadi kita bisa membuat 100 video. Semoga nanti ke depan kita bisa membuat tahap kedua 313 video dari 5 kategori utama, yaitu agrowisata, Smart Jutawan, nomor 2 kuliner, super manager, nomor 3 herbalis, profesional religius, nomor 4 digitalis, super miliarder, dan nomor 5 foundation hikmah barokah. Saat ini kita akan membahas konten yang ke 100, yaitu darurat sistem pendidikan. Nomor 1, di Cina jurusan universitas itu menghapus 99 jurusan ilmu lama dan mengganti dengan 99 cabang jurusan ilmu baru. Jadi ini untuk peringatan bagi sekolah-sekolah, bagi universitas-universitas, institut, lembaga-lembaga pendidikan yang lain untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang relevan, ilmu-ilmu yang sesuai di keadaan sekarang. Karena kalau ilmu yang sudah ketinggalan, sudah tidak bermanfaat, kita jangan mengajarkan ke murid kita atau ke mahasiswa kita. Ini sebagai peringatan kita yang berperan bertugas sebagai guru, sebagai pelatih, sebagai mentor, konten kreator, influencer. Ini harus benar-benar ilmunya harus dibagikan, diajarkan dengan kurikulum, dengan ilmu yang benar-benar bermanfaat sesuai dengan keadaan yang ada. Nomor 2, prinsip pendidikan di masa depan diusahakan lebih produktif, kreatif, inovatif, adaptif, dan kolaboratif. Karena di Cina itu ada beberapa sarjana lulusan yang menganggur, kurang bermanfaat bagi masyarakat. Kalau di Cina disebut ekor busuk. Di Indonesia ini diusahakan lulusannya, baik lulusan apapun, tingkat apapun, harus berguna bagi kita semua, bagi masyarakat. Ilmunya bisa bermanfaat. Nomor 3, ini sharing ilmu, berbagi ilmu untuk kita semoga bisa waspada dengan kejadian-kejadian yang akan datang. Karena semakin lama persaingan semakin ketat. Nomor 3, sebagai guru, dosen, pembimbing, pembina, mentor, motivator, influencer, konten kreator, diupayakan jangan mengajar dan membagikan ilmu sampah. Jadi ilmu-ilmu yang kita bagikan, usahakan ilmu yang benar-benar bermanfaat, yang benar-benar berguna bagi dirinya, terutama umumnya, khususnya bagi diri kita, bagi yang mencari ilmu itu, dan bagi masyarakat pada umumnya. Nomor 4, apabila menjadi karyawan, pekerja, pegawai, harus efektif dan efisien. Jangan
memakan gaji kita. Malas, tidak disiplin, tapi ingin bayaran itu. Jadi ternyata implikasi akibat dampak dari pendidikan yang kurang berkualitas akan mencetak manusia-manusia yang kurang berkualitas juga. Jadi ada sebab, ada akibat, hukum kausalitas. Nomor 5, jikalau menjadi pemimpin janganlah korupsi. Jadi pemimpin yang baik itu diciptakan, dicetak dari masyarakat yang baik. Nah, masyarakat yang baik itu dicetak dengan pendidikan yang baik, ilmu yang baik, mindset, pola pikir yang baik. Salah satu atau 5 jenis korupsi bagi pemimpin yang harus dihindari yaitu nomor 1, korupsi peraturan, yaitu nomor 1 korupsi dana, nomor 2 korupsi peraturan, nomor 3 korupsi wewenang, nomor 4 korupsi informasi, dan nomor 5 korupsi sistem. Ini harus kita hindari, baik itu sebagai pemimpin negara, pemimpin apapun, golongan, pemimpin yayasan, pemimpin lembaga, institusi, karena peran pemimpin ini sangat besar sekali bagi perubahan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Penjelasannya dari 5 jenis korupsi. 1, korupsi dana, biaya proyek sesuai kebutuhan. Jadi merancang dana pembiayaan itu harus sesuai kebutuhan, jangan boros, harus efisien, harus efektif dan efisien, ada manfaatnya, ada nilai ekonomi dan sosialnya. Nomor 2, korupsi peraturan, jangan membuat peraturan yang memberatkan, menyulitkan masyarakat dan lebih memudahkan rakyat dalam kehidupan. Jadi peraturan itu fungsinya untuk meminimalisir kegagalan, meminimalisir resiko. Jangan sampai ada peraturan tapi justru menyulitkan bagi masyarakat, bagi rakyat. Harusnya peraturan itu mempermudah kebaikan, kebaikan itu dan melaksanakan kebaikan dan kebenaran itu dipermudah, jangan dipersulit. Nomor 3, korupsi wewenang, ada jabatan atau tugas baru harus kompeten, jangan mementingkan golongan tertentu. Rekan kerja atau mungkin mementingkan rekan kerja, keluarga, karena tidak merekrut tenaga baru, tugas-tugas yang akan diserahkan sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan ahlinya, atau sesuai dengan pakar ilmunya, spesialisnya. Karena kalau kita mengerjakan atau menyerahkan sesuatu bukan pada ahlinya, tunggulah kerusakannya. Jadi kalau di bahasa istilahnya meritokrasi, jadi serahkanlah tugas serahkan pada ahlinya. Nomor 4, korupsi informasi, sampaikanlah informasi yang ada agar bisa menemukan solusi jalan keluar terbaik apabila ada masalah dan tugas lebih mudah dijalankan. Jadi kita apabila ada sesuatu kendala, permasalahan, tantangan, itu sampaikanlah kepada anak buah atau khalayak umum atau masyarakat sesuai dengan keadaan yang ada. Janganlah atau kita hindarilah memberi informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya A tapi kita memberi informasi informasi B, sehingga yang mendengarkan tidak bisa mengantisipasi dengan baik.
Nomor 5, korupsi sistem. Janganlah menciptakan lingkaran setan, yaitu sistem yang salah, sistem yang menipu, curang, perbudakan, menindas, merugikan. Sehingga sebagai pemimpin itu harus tahu blind spotnya. Pemimpin harus visioner, berjiwa besar, berani benar, dan berkarismatik. Demikian beberapa informasi konten dari ini agenda hari Rabu tanggal 14 Mei 2025. Dari saya beberapa ilmu ada kurang lebihnya, tutur kata atau perbuatan yang kurang berkenan, saya sebagai Cak Ahmad ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.